Tapi alhamdulillah mungkin ini cukup lah untuk mewakili itu. Beberapa bait kami muatkan di dalam PowerPoint untuk contoh daripada betimang itu sendiri. Jadi karakteristik betimang cenderungnya itu pada nasihat, tunjuk ajar, pendidikan. Orang-orang tua di sana ternyata setelah ada wawancara, interview, wawancara mendalam kami tentang itu, masuk pada ruang itu sebenarnya mereka mengatakan bahwasanya semoga saja kelak apa yang kami dendangkan ini diingat pada masa mereka dewasa. Jadi sebenarnya manusia itu apa yang dia dengar pada masa kecil itu kan direkamnya tuh. Menurut penjelasan mereka ini direkam. Tapi pada suatu ketika dia akan ingat tuh, meskipun yang diingatnya itu pada masa usia bayi. Nah, kira-kira begitu. Jadi kekhasannya itu pada tunjuk ajar, pada pendidikan dan pada nasihat. Tidak terlepas dari itu semua. Pasti di dalam itu. Hanya itu. Nah, kira-kira begitu ya. Kalau kita batasi, hanya itu dia bentuknya. Kemudian ada penggunaan bahasa yang khas dan kreatif. Karena memang dasarnya lisan itu memang spontanitas, tidak dikonsep sedemikian rupa seperti tulisan dan segala macamnya. Memang variatif bentuknya dan kreatif gitu. Sehingga kalau misalnya kita mendengar satu rumah dengan rumah yang lain dalam suasana yang sama, dalam suasana panas terik itu, tapi berbeda antara satu rumah dengan rumah yang lain. Karena memang apa yang dirasakan keluarga yang satu dengan keluarga yang seterusnya itu berbeda mungkin. Makanya membuat karakteristik bertimang ini itu menjadi khas. Tidak akan sama satu penutur dengan penutur yang lain. Ceritanya berbeda, bahasa yang digunakan atau pantun-pantun yang digunakan itu variatif dan segala macamnya itu. Kemudian irama tentulah, nah ini mungkin masuk ke wilayah Bang John ya. Bang John kan mengkaji tentang jin nih, yang semalam itu. Nah ini mungkin irama itu juga masuk pada tatanan itu. Sebenarnya Bapak Ibu, pada irama betimang itu, kalau kita dengar sekilas, iramanya sama saja antara satu dengan yang lain. Tapi kalau memang kita hilangkan misalnya pendengaran kita terhadap hal-hal yang lain, kita hanya fokus pada pendengaran ini, maka irama ini magis. Memang tertidur kita dibuatnya. Makanya saya kemarin kan takut juga kan, ibu itu lama-lama betimang, takut saya tertidur. Memang enak mendengarnya itu gitu. Ada ketenangan ketika mendengar iramanya, itu memang monoton gitu iramanya, tetapi enak saja didengar gitu. Kira-kira begitu. Kalau mungkin untuk Alang dengan untuk TIJ mungkin tak percaya, karena memang ini tulisan kan harus dihadirkan besok di sini. Kita hadirkan juga orang itu di sini supaya kita tertidur bersama, kira-kira begitu ya. Kemudian menggunakan motif dan simbol budaya. Jadi orientasi penggunaan kata, penggunaan sampiran dan segala macamnya memang berputar pada ruang lingkup mereka saja gitu. Jadi kalau misalnya di kampung itu tumbuh kunyit atau tumbuh sepodeh imbo, sepodeh apa lagi namanya itu kan ada tuh dalam liriknya itu waktu koci nak kau sepodeh imbo ala godang kau sipodeh, lupa saya nih apa liriknya. Yang jelas mereka menggunakan tumbuh-tumbuhan, menggunakan hewan-hewan sebagai sampiran yang memang berdekatan dengan kehidupan mereka. Memang adanya di situ, kira-kira begitu ya menurut mereka ya, adanya di situ. Padahal kalau kita berbicara semalam ada burung kualan yang katanya adanya di Kampar, padahal di Kuansing ada juga tuh menjerat kualan kan. Tapi menurut mereka memang ada di sini ini gitu. Kira-kira begitu kan, untuk menyatakan identitas mereka mungkin. Tapi saya tak sampaikan, ada juga tempat lain tak saya sampaikan begitu. Nanti takut pula mereka kan merajuk gitu kan, kira-kira begitu. Jadi saya lepaskan penjelasan itu sehingga mereka mengatakan memang tumbuhan-tumbuhan ini khas di tempat kami, kira-kira begitu. Mungkin saja kalau kita dalami, yang khas menurut mereka itu adalah pemanfaatannya.
bukan jenis atau apa namanya kalau kita sebut dalam biologi itu apa namanya? Spesies. Nah, bukan spesiesnya, tapi pemanfaatannya yang mungkin khas, kira-kira begitu, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, ada warisan budaya lisan yang dilestarikan secara turun-temurun. Jadi pelakunya, Bu Puden dan Bapak Ibu sekalian, Datuk-datuk, setiap orang yang beranak, kira-kira gitu ya, meskipun dia baru berusia 15 atau 16 tahun, udah beranak dia, bisa juga otomatis dia melakukan ini nih. Entah dari mana dia belajar, kira-kira begitu ya. Mungkin saja pengaruh yang saya sebutkan di awal tadi, emaknya waktu kecil menimang dia dengan cara begitu, sehingga apa namanya, pola dan bentuk penyajiannya mereka sudah rekam dari kecil, kira-kira begitu. Mungkin saja begitu, tapi saya tak masuk ke wilayah itu. Tapi karena patut juga dijelaskan, ya saya jelaskan juga tentang pewarisan yang memang turun-temurun. Sampai saat ini memang anak-anak yang bukanlah anak-anak, adik-adik yang beranak itu bisa melisankan ini. Kita lanjut. Bentar. Unsur kearifan. Nah, kerja keras, sopan santun, kerukunan, pikiran positif. Nah, kira-kira saya ingin menyimpulkan saja bahwasanya kearifan dalam bertimang ini hanya ada pada pikiran positif yang paling menonjol. Karena memang yang diajarkan, yang ditunjuk ajarkan pada anak yang ditimang-timang itu adalah hal-hal yang positif tuh. Jadi misalnya ada harapan-harapan yang juga dimasukkan ke situ. Besok nak, kalau kau besar jadi imam di Mekah. Nah, harapan-harapan itu tuh yang apa namanya, yang dia bangun, sehingga bentuk pikiran-pikiran positif itu masuk ke dalam unsur bertimang itu. Kita lanjut. Ada nilai-nilai. Nah, kalau ini nilai-nilai moral, nilai-nilai kebudayaan juga masuk ke dalam apa tadi kan, kerohanian. Nah, kalau kita misalnya rujuk pada kerohanian itu, kita otomatis langsung nampak benda ini pada kata-kata yang diawalkan sebelum bertimang. La ilaha illallah. Kira-kira gitu tuh. Jadi ada hal-hal yang kita katakan bahwasanya itu penanaman nilai-nilai kerohanian atau ketauhidan di dalam bahasa orang sana. Jadi Muhammad Rasulullah. Kira-kira begitu. Ada awal yang di akhirnya itu nasihat, yang di awalnya itu adalah ketauhidan. Biasanya begitu. Pada akhir, pada pertengahan dan pada awal. Jadi semuanya itu diselingi dengan ajaran-ajaran ketauhidan. Lanjut. Jadi penelitian bertimang, saya lupa di awal tadi memperkenalkan kawan saya. Jadi bukan kawan saya saja sebenarnya, kawan Pak El juga. Namanya Oki Rasdana, dosen di Universitas Riau, sama prodinya dengan Pak El Christian. Jadi sebenarnya kami berdua ini melakukan penelitian bertimang itu, cuma tidak masuk ke dalam upacara yang apa namanya, yang kita sebut sebagai komunal gitu ya. Dia hanya dilakukan oleh individu-individu. Bentuknya mungkin propan, tapi juga mungkin ada ritual yang kita sebut sebagai magis di dalamnya. Dia bentuknya propan saja gitu. Dia terstruktur. Setiap waktu tidur mereka akan melakukan itu. Setiap waktu anak tidur, malam, pagi jam 9 ke atas misalnya, supaya mereka dapat bekerja, kira-kira begitu ya, atau petang hari. Ada waktu-waktu dan siklus-siklus itu yang diisi dengan bertimang ini, sehingga bentuk ritual yang kita maksud itu adalah bentuk ritual siklus tadi. Jadi selalu dilakukan ketika waktu yang tepat tuh untuk menidurkan anak. Selalu dilakukan, tidak pernah lumpang atau tidak pernah tidak dilakukan. Kemudian aspek psikologis dan linguistik bertimang. Jadi pada aspek psikologisnya, sebenarnya kalau kita merujuk pada tulisan yang ada di dalam laporan kita itu, aspek linguistiknya itu memang bahasa tempatan.
Jadi jarang kami dan bahkan memang tidak pernah mendengar bahasa yang digunakan itu bahasa di luar bahasa ibu. Memang bahasa yang digunakan itu adalah bahasa tempatan. Mungkin beberapa hal yang mempengaruhi itu. Yang pertama, mereka kecenderungan mengajarkan bahwasanya nilai-nilai tradisi dan segala macamnya itu, nilai-nilai adat dan spiritual segala macamnya itu lebih baik mereka ajarkan dengan cara kebahasaan mereka sendiri dibandingkan dengan menggunakan bahasa yang memang tidak mereka gunakan dalam keseharian. Kira-kira. Lanjut. Nah, ini ada pengaruh dan tantangan. Ketika kita melihat hari ini handphone itu yang digunakan untuk menidurkan anak, meskipun yang digunakan itu misalnya juga betimang ya, yang direkam dari orang sebelah, betimang juga direkam dari orang sebelah, tapi diperdengarkan pada anak yang diasuh di rumah misalnya. Nah, ini menjadi tantangan karena apa? Ketika kita sudah melakukan perekaman, unsur kreativitasnya hilang, kelisanannya juga menjadi miskin. Kira-kira begitu tuh. Orang-orang yang saya ingat petua Hatu Alang tuh. Kalau sudah ditulis, sudah direkam, menjadi miskin lah dia. Ini supaya kamu jangan banyak bertanya lagi. makanya saya kutip begitu. Nah, maksud saya pengaruh dan tantangan pada teknologi itu sangat dahsyat. Sehingga betimbang ini suatu saat mungkin saja akan punah ranah tuh. Kena gelombang kedatangan teknologi tadi kan. Orang-orang tidak lagi mendendangkan itu, kelisanan mereka tidak terpelihara, kreativitas mereka tidak terbangun, karena ada handphone. Cinta satu malam. Macam-macam lagu di situ. Ada juga mereka yang memang merekam betimbang kan, tapi kan tidak berkembang kan, tidak sesuai lagi pada konteks yang di awal tadi sebenarnya. Nah, ini tantangan ke depan kita sebenarnya. Nanti saya juga sampaikan pada mereka, jangan sampai direkam lagi. Semalam juga sudah disampaikan sebenarnya kan pada mereka. Jangan rekam lagi, sehingga kreativitas dan kelisanan itu tetap terpelihara. Saya pikir kita lanjut aja. Habis. Makasih. Mohon tunjuk ajar pada Bapak. Pada. Iya. Saya tutup. Mohon tunjuk ajar pada ibu bapak yang berbahaya dan berbahagia. Berbahaya bagi kami ini, habis kami dibantai nanti kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa padahal panjang, tapi tak terasa langsung selesai dah gitu ya. Memang begitu ya kalau terakhir. Kalau tak dapat banyak, dapat sedikit. Saya mengutip pandangan Pak Saiful ini yang terakhir tadi ya, bahwa jangan direkam. Kenapa takut dengan rekaman itu? Tak masalah. Kedatangan IT justru udah bisa mewujudkan transformasi ya. Ini apa namanya ini? Bertimang ini kan sudah dinyanyikan oleh Jawati. Dia juga semacam kan kawan-kawan dia pada nah itu membuat versi baru gitu, tak persoalan. Semakin banyak versinya maka semakin kaya gitu kan. Sebuah teks yang menimbulkan inspirasi kepada seniman itu justru merupakan teks karya besar gitu, kan, menjadi sebuah penciptaan besar gitu. Itu diajarkan oleh Bang Taiji dulu. Saya membaca cerpen-cerpen beliau itu selalu, kok saya bisa membuat sebuah cerpen lagi dari karya Bang tadi kan. Oh, betul hebat karya saya itu kata beliau kan. Iya, makanya dapat penghargaan. Dapat Jadi tidak ada cair. 150 juta. 200. Kemudian kita lihat juga misalnya pada Batimbang nih, misalnya pada peristiwa atau event budaya misalnya kan,
ada pada ada perkawinan, meskipun dia tak utuh, tapi ada tidak berapa fragmen atau apa misalnya masuk dalam unsur-unsur iklan yang lain gitu ya. Sehingga ada menjadi sebuah berita ada di sini gitu ya. Jadi kalau ada ya tentu saja itu tentang teks ya, dengan beberapa dengan peristiwa teks yang lain yang pada event tertentu atau event peristiwa lain kan, pada kampung-kampung yang lain kan. Nah ini tadi kan ada ritual kan, tak sadari kan. Nah, tapi ingat juga bahwa tidak semua misalnya bahwa sebuah apa peristiwa itu misalnya membuat kita terlena segala macam itu tidak juga seperti itu juga, bukan karena itu ritual ya, tapi karena itu memang masuk dari non ritual, tetapi proses keterbukaan kita itu karena proses itu. Saya dulu tertarik dengan apa Jawa ini namanya gamelan, bukan gamelan namanya. Cerita wayang kan, ning nong kan, kan pewayangan kan. Tapi setelah saya setahun berada di Kempas Jaya, negeri hilir kan, itu kan apa ya, transmigrasi pertama yang sukses kan di Riau itu kan tahun 77 dulu. Itu saya justru kalau ada wayang, saya suka gitu ya, saya ikut juga dengan orang Jawa itu mendengarkan peristiwa-peristiwa seperti itu gitu kan. Apakah saya kena pukau atau apa segala macamnya itu belum saya kaji pula kan, belum saya rasakan seperti itu. Tapi mungkin juga ya, maksud saya ini, apakah ada misalnya yang tak nampak oleh mata itu bisa kita explore juga gitu ya dalam kajian ini gitu. Sehingga dia memperkuat kan, ada ritualnya, ada berbagai dongeng